setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada hambanya dipersilakan. Ci, maaf, mic-nya belum dinyala. Mute ya? Masih di mute ya? Masih di mute. Ya. Haleluya, shalom. Shalom saudara yang terkasih. Apa kabarnya jemaat semua? Dalam keadaan baik, amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, haleluya. Kalau saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Boleh kasih salam buat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di mana hari ini adalah hari Pantekosta. Hari pencurahan kuat kuasa Roh Kudus. Sudah selama berapa? Selama 10 hari. Sejak dari hari apa? Hari Jumat minggu yang lalu kita bersekutu saudara. Berdoa menantikan janji Tuhan. Dan kita melihat lawatan kuat kuasa Tuhan. Di mana apa? Banyak orang berpikir Roh Kudus itu gimana ya? Roh Kudus itu apa ya? Bahkan ada orang-orang yang anti, saudara. Tetapi pada saat kita memiliki perjumpaan yang secara pribadi yang khusus di momen apa? 10 hari kepenuhan, saya banyak mendapatkan kesaksian di mana mereka yang banyak dari antara kita, khususnya anak-anak muda yang belum pernah bahkan baru pertama kali merasakan doa kepenuhan 10 hari dan mereka mendapatkan manifestasi kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi dapat saya dan saudara rasakan. Dan itu adalah salah satu bentuk pribadi Allah yang sangat nyata dalam kehidupan kita yang apa? Setelah Yesus Kristus terangkat, Roh Kudus dijanjikan turun untuk saya dan saudara. Amin, puji Tuhan. Mari di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah puncak dari rangkaian 10 hari, saudara ya. Kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita sudah berdoa dan mari hari ini buka hatimu untuk kuat kuasa Roh Kudus dan yang rindu untuk dipenuhkan Tuhan. Ini adalah momen yang terbaik untuk saya dan saudara merasakan lawatan Roh Kudus. Dan lawatan Roh Kudus adalah bukan sesuatu yang kita gemetar-gemetar semata, saudara ya, atau kita mendapatkan sensasi yang wow gitu ya. Tidak, bahkan ada yang sampai bagaimana ya sikapnya ya. Tetapi adalah janji kepenuhan Roh Kudus adalah pada saat ada perubahan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ada sesuatu yang berubah, sukacita, duka cita, kesedihan, kekecewaan itu digantikan, saudara. Itu adalah salah satu manifestasi kuat kuasa Roh Kudus. Dan kita langsung saja ke dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema janji yang digenapi melalui kuasa pencurahan Roh Kudus. Ini adalah tema untuk menutup serangkaian dari ibadah doa pencurahan Roh Kudus yang kita tutup pada minggu ini momennya, tetapi kuat kuasa Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus itu mulai sekarang sampai dengan Maranatha akan terus bekerja mendampingi hidup saya dan saudara. Ya, roh yang parakletos itu, roh yang dinamis itu. Haleluya, saudara. Oleh sebab itu, mari kita baca
dalam Yoel yang kedua ayat 28 dan 29 sebenarnya sampai ayat yang ke-32, namun intinya adalah kita akan membaca dalam kebenaran ini. Ya saudara-saudara ya, mari. Sudah ketemu, saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari saya dan saudara bangkit berdiri dan sama-sama kita baca dengan suara yang keras ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan pada hari-hari itu. Sampai di sini dulu ya, saudara-saudara ya. Dan inilah janji Tuhan. Seberapa, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Seberapa saudara yang rindu untuk dipenuhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, boleh lambaikan tangannya saudara. Yang rindu untuk dipenuhkan hidupnya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan akan melihat ya, kita masuk dalam slide berikutnya yaitu artinya. Pencurahan Roh Kudus di akhir zaman adalah ternyata di zaman-zaman saya dan saudara saat ini adalah penggenapan dari apa? Nubuatan Nabi Yoel, saudara. Ya, dalam Yoel 28 sampai 32 dan nubuatan ini memampukan jemaat. Siapa itu jemaat, saudara? Saya dan saudara. Kepalanya adalah Kristus. Haleluya. Untuk apa? Untuk yang pertama adalah hidup kudus, saudara-saudara. Ya, yang berikutnya adalah apa? Menerima kuasa menjadi saksi. Setelah kita hidup kudus, dipisahkan dari dosa, dari kehidupan yang lama menuju ke apa? Kehidupan yang baru, ya, hagios itu, saudara. Dan kemudian kita menerima apa? Kemampuan untuk apa? Untuk menerima kuasa dan menjadi saksi. Kuasa Roh Kudus yang turun dalam hidup saya dan saudara itu bukan kuasa yang untuk memanipulasi orang ya atau buat kepentingan diri sendiri, ambisi diri sendiri. Tetapi kuasa itu adalah untuk saya dan saudara menjadi saksi. Orang-orang yang menjadi saksi harus memiliki pengalaman secara pribadi dulu. Haleluya. Gimana kita bisa berkata bahwa burung berkicau indah suaranya kalau kita tidak pernah apa? Melihat burung yang berkicau atau mendengar burung yang berkicau. Oleh sebab itu saat kita menjadi saksi, berarti saya dan saudara sudah mempunyai pengalaman secara spiritual. Amin. Sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Roh Kudus. Walaupun ada orang yang pengen ngelihat gimana sih ya manifestasi Roh Kudus, yang sembuh, sakit, yang mati, bangkit. Orang hanya mau melihat akibat yang spektakuler, saudara. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu bekerja mulai dari dalam kehidupan saya dan saudara secara pribadi. Di mana apa? Menjadi saksi Tuhan adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu, kuat kuasa Roh Kudus itu akan mengikuti pada saat ia dibutuhkan untuk menyembuhkan, maka ia akan menyembuhkan, saudara. Haleluya. Nanti kita akan sampai ya pada pengenapan-pengenapan janji Tuhan. Pada saat Roh Kudus kita membutuhkan sukacita. Pada saat diri kita sedang berduka, sedang susah, sedang sengsara, diberikan apa? Roh penghiburan, damai sejahtera. Oleh sebab itu, setelah kita apa? Hidup kudus, menjadi saksi, maka dipakai secara luar biasa. Sebelum kedatangan Kristus. Dan ternyata pencurahan Roh Kudus di akhir zaman adalah apa, saudara-saudara? Mempersiapkan saya dan saudara untuk apa? Menghadapi tantangan dunia ini. Agar iman saya dan saudara tidak lemah. Iman kita tidak menjadi lemah pada saat apa? Ada tantangan hidup. Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Mulai kita mencari Tuhan dengan apa? Dengan pemikiran manusia. Yang penuh sangat dengan keterbatasan, saudara. Next slide. Poin yang pertama adalah di mana nubuatan dari Nabi Yoel dengan tema janji yang akan digenapi melalui kuasa pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah poin pentingnya adalah
penggenapan janji Allah yang merata, saudara ya. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, nggak bisa semua orang. Oleh sebab itu kita hidup di zaman-zaman anugerah, di zaman-zaman apa kuasanya dicurahkan, saudara. Dan itu kepada siapa? Orang-orang tertentu adalah orang-orang pilihan Tuhan, nggak sembarangan orang. Yaitu pertama adalah nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah, saudara ya. Dia yang akan mendapatkan ya apa yang Tuhan katakan. Dan yang berikutnya adalah raja, ya. Dan kemudian apa? Imam, saudara. Imam-imam, orang yang dipilih untuk mengadakan, memimpin umat untuk apa? Melakukan ibadah kepada Tuhan. Namun di akhir zaman ini, janji pencurahan itu berlaku untuk semua orang. Yaitu apa? Saya dan saudara. Haleluya. Tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun status sosial. Wah, hanya yang mumpuni saja, ya kan? Yang istilahnya middle up, yang bisa terima janji Tuhan. Oh, belum tentu, saudara. Atau hanya orang-orang yang sudah 35 tahun ke atas. Ya, tapi dalam Yoel 2 ini ada penggenapan janji Allah yang merata, yaitu kepada semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun status sosial. Syaratnya adalah kita hatinya terbuka. Syaratnya adalah saya dan saudara haus akan kebenaran firman. Haus akan kuat kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuat kuasa Roh Kudus, tanpa penggenapan janji yang merata, saya dan saudara tidak akan mampu menjalani hidup di dunia ini. Karena segala sesuatu yang saya dan saudara dapatkan, semua ini adalah anugerah Tuhan. Haleluya, saudara. Dan maknanya adalah setiap jemaat dipanggil untuk memiliki keintiman dengan Tuhan dan menerima karunia Roh Kudus untuk melayani. Penggenapan janji ini adalah saya dan saudara tanpa terkecuali, tanpa membedakan status siapa itu hamba Tuhan, pengurus, pelayan. Saya dan saudara jemaat terkasih yang sudah menyatakan diri percaya kepada Tuhan, dipanggil apa? Untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Setelah saudara intim, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, maka apa? Karunia Roh Kudus diberikan. Untuk apa tujuannya? Melayani sesama. Nggak usah muluk-muluk ya saudara. Oh, saya melayani sesama, saya kan sibuk, saya kan banyak urusannya. Tetapi pada saat engkau bertemu dengan orang-orang dan engkau menyaksikan, menjadi kitab yang terbuka, kembali diulang saudara, bahwa saat itulah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan kita next slide. Poin yang kedua yang sangat penting adalah kuasa untuk menjadi saksi dan menuai jiwa. Akhir zaman ditandai dengan apa? Tantangan, yaitu tantangan moral dan rohani yang semakin berat. Pencurahan Roh Kudus bukan sekedar untuk kepentingan rohani pribadi, melainkan memberikan keberanian dan kuasa untuk beritakan Injil. Hari keberapa? Ada yang masih ingat? Saya berkata bahwa Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Bukan hanya kita tepuk-tepuk tangan saja. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya orang-orang yang percaya. Bukan hanya kita merasa satisfied, saudara. Kita merasa nyaman dengan diri kita, sehingga kita lupa akan keberadaan apa? Suami kita mungkin, istri kita mungkin. Ya, kita sudah ngerasa, oh ya udah yang penting saya udah melayani, udah cukup. Tapi ternyata apa? Ada anak kita, ada suami kita, istri kita, orang tua kita, sekeliling kita yang nggak pernah gereja-gereja, yang nggak pernah kita kasih tahu bagaimana kasih Tuhan. Apa maknanya untuk saya dan saudara, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena pada saat-saat ini saudara-saudara, iblis itu mainnya halus, ya. Iblis tidak main frontal lagi, saudara-saudara. Tapi berapa banyak orang percaya bisa nggak ke gereja 2 bulan, 3 bulan. Dan mereka merasa tenang-tenang aja, saudara. Ya, mereka nggak melayani kasih setia Tuhan yang sudah dianugerahkan, tidak diaplikasikan dengan apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Dan mereka tenang-tenang saja. Hati-hati, saudara. Haleluya. Mohon maaf. Mungkin ada beberapa orang yang merasa atau tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa pribadi kita sendiri, saudara, ya, yang kita aktif, bahkan pelayan Tuhan. Tapi kita nggak memperdulikan sekeliling kita. Karena untuk menjadi saksi dan menuai jiwa nggak perlu jauh-jauh, saudara. Pergi ke penjara setiap minggu, ya, pergi ke jalan-jalan. Sedangkan anak, istri, suami kita tidak pernah kita ajak untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan.
Memang ke surga itu tidak gandeng-gandengan, saudara. Tetapi sebelum saya dan saudara ke surga, kita punya apa? Punya amanat agung. Keluarga saya yang tidak pernah lagi ke gereja, saya nasihati, saudara. Walaupun ada kesan kemarahan, waktu saya bilang harus cari Tuhan. Bukan cari hamba Tuhan, bukan cari gereja. Kalau kamu punya masalah di udara, jangan dibawa-bawa ke darat. Kalau kamu nggak suka sama satu hal di dalam gereja, kan banyak ya aspek dalam gereja. Jangan Tuhan kamu korbankan. Haleluya. Kau nggak suka sama manusia, kemudian apa? Hubunganmu dengan Tuhan yang jadi tumbal, saudara. Oleh sebab itu, maknanya ada Roh Kudus memampukan jemaat, saya dan saudara menjadi saksi Kristus yang apa? Efektif membawa pemulihan. Catat baik-baik, makna rohaninya kuasa untuk menjadi saksi dan menuai jiwa, nggak usah mikir jauh-jauh, saudara. Pelayanan penjara, pelayanan ke desa-desa, tetapi diri kita tidak datang sebagai persembahan yang kudus. Amin. Jangan main-main sama Tuhan, saudara. Haleluya. Kapan saja engkau bisa berakhir. Ya, dan iblis pun mengincar orang-orang percaya yang hidupnya membuka celah. Pagi ini, karena kasih Tuhan kepada jemaat di Parakletos, saat ini engkau yang mungkin selama ini menyepelekan apa itu kuat kuasa Roh Kudus, ya udah saya udah percaya Tuhan aja udah bagus. Benar, saudara. Tetapi keselamatan yang cuma-cuma itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan sampai nanti sudah di rumah sakit, sudah babak belur, sudah banyak hal yang terjadi, karena buka celah baru mau kembali. Sudah banyak kerugian, sudah hangus, sudah seperti terbakar compang-camping, baru mau menghampiri Tuhan. Sudah terlambat, it's too late, saudara. Amin. Tapi marilah, di sini ada ya, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah di tengah dunia yang gelap, nggak usah jauh-jauh. Lihat sekelilingmu, sanak saudaramu, anak istri, suami. Amin. Karena ini adalah kesempatan terakhir saya dan saudara. Di tahun 2026, saya bicara kepada jemaat dan pengurus dan pelayan. Saya menghimbau semua untuk hadir di ibadah pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Ada visi dari Tuhan. Pencurahan Roh Kudus 2026. Belum tentu engkau dapat merasakan dan menikmatinya di 2027. Keadaan dunia semakin tidak pasti, saudara. Dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa berubah. Secara alam roh, alam spirit pun sedang tercurah ya kuasa-kuasa kegelapan yang bisa saling membenci, yang bisa saling memutarbalikkan. Tetapi marilah saudara, kita menjadi saksi. Amin. Dengan kita membawa jiwa orang-orang yang terdekat dengan kita. Di sini sekarang di absen, saudara. Ada notulen rapat, ada jumlah jemaat. Dan saya melihat kuantitasnya bukan semakin naik, saudara. Masa-masa semakin sulit. Orang bilang usaha banyak yang susah, banyak yang gulung tikar, ada yang sakit nggak disembuhkan, ada yang berbeban berat, masalah problema keluarga. Tetapi sedikit yang mau cari Tuhan, saudara. Banyak orang mau jadi punya penggenapan janji Tuhan. Tapi untuk melangkah keluar dari comfort zone-nya mereka tidak mau, saudara. Perlu firman Tuhan yang mengatakan A, B, B. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Amin, saudara. Untuk kita keluar dari zona comfort zone kita. Untuk kita kembali dari pemberontakan-pemberontakan kita, sakit hati kita. Masalah-masalah kita di udara, masalah-masalah kita di darat sama sesama kita. Kemudian kita bawa-bawa ke udara bersama dengan Tuhan. Mari, jadilah orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus dan mempraktekannya. Amin. Kemudian setelah kuasa menjadi saksi, yang ketiga, poin yang ketiga, perlengkapan karunia, roh dan tanda-tanda ajaib. Setelah engkau mau, poin yang ketiga adalah yang penting dalam kitab Yoel. Roh itu akan dicurahkan kepada saya dan kita akan menjadi saksi bahwa apa? Menjelang hari Tuhan yang dahsyat. Ya, sebentar lagi ini sudah ada percobaan-percobaan nuklir, saudara, ya. Percobaan-percobaan nuklir itu cuma tinggal apa? Satu kali pencetan jari, saudara. Maka segala sesuatunya itu akan berbeda. Menjelang hari Tuhan yang dahsyat, Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani seperti pewahyuan, mimpi, penglihatan, kepekaan, saudara. Dan kemampuan untuk bernubuat. Hal ini diberikan untuk apa? Membangun tubuh Kristus dan menyatakan tanda-tanda heran dari Allah. Sebenarnya, saudara, pada saat perlengkapan kuat kuasa Roh Kudus dan tanda-tanda ajaib, Tuhan itu mengomong sama saya dan saudara, aku ini Tuhan yang berkuasa.
Haleluya, saudara. Tuhan sedang mau bilang, manusia itu tanpa Tuhan gak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, saya berdoa agar kesudahan itu cepat-cepat, supaya firman Tuhan itu tidak dibilang fiksi. Amin, saudara. Waktu saya melayani pelayanan jalanan, church on the street, banyak yang bilang kami gila. Tuhan itu nggak eksis. Oleh sebab itu, semakin orang masa bodoh sama Tuhan, saya bilang, saya doa, semakin Tuhan percepat kedatanganmu. Supaya kita ini tidak dibilang lagi mimpi. Tidak lagi dibilang memberitakan hal-hal yang goib, yang tidak nyata. Tetapi sebelum hal itu terjadi, maknanya adalah jemaat GPDI Parakletos harus hidup dipimpin oleh roh. Rohnya besar. Menjaga kekudusan. Amin. Memisahkan diri, yang tahu definisi kekudusan saya dan saudara, masing-masing kita berbeda, engkelnya berbeda. Menjaga kekudusan, memisahkan diri dari apa? Orang-orang toksik mungkin. Orang-orang yang selalu membuat engkau overthinking dan mendinai imanmu. Amin. Menjaga kekudusan dengan tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, menjaga kekudusan untuk tidak pergi ke tempat hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, yang tidak membangun imanmu, saudara. Dan yang berikutnya setelah itu, mari memaknai. Perlengkapan karunia roh dan tanda-tanda ajaib adalah untuk menggunakan karunia untuk melayani sesama jemaat. Setiap kita diberikan karunia, tidak ada yang tidak. Paling sedikit hamba yang diberikan talenta berapa jumlahnya? Ada yang diberikan 0 talentanya? Tidak, saudara. Sedikitnya manusia diberikan karunia dan talenta, tetap diberikan 1, 5, dan 10. Selalu ada hal-hal yang bisa kita tambahkan. Amin. Tujuannya adalah untuk melayani. Saya himbau di akhir dari situasi-situasi yang tidak pasti ini, selama engkau hidup jadi berkat, yang belum melayani, mari mulai, buka hatimu untuk melayani Tuhan, amin. Buka hatimu untuk terbeban pada jiwa-jiwa, jangan minta terus sama Tuhan, haleluya. Minta diberkati, minta dilindungi, minta dijagai, tapi setelah kita menerima semua itu, kita tidak mengaplikasikannya, amin, saudara. Yang rindu untuk memberi hati buat Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa, boleh angkat tangan, saudara. Yang penting niat dulu, niat yang baik, saudara, amin. Karena apa yang engkau lakukan untuk orang lain, itu akan Tuhan berikan kepadamu berlipat kali ganda. Apa yang engkau tabur, itu engkau akan tuai. Jangan terlena, yang sudah lama nggak absen, nggak mau melayani. Dengan kasih pagi ini, saya ketuk hati saudara untuk saudara kembali melayani. Amin. Ladang sudah menguning. Haleluya. Tapi apa? Penuai-penuainya tidak ada. Haleluya, saudara. Yang berikutnya kita masuk ya, ada referensi-referensi ayat di situ. Dikatakan nubuatan. Kitab Yoel ini adalah kitab nubuatan yang belum terjadi, baru akan terjadi nanti. Oleh sebab itu butuh iman, saudara. Menanggapi nubuatan-nubuatan yang tercatat di kitab suci butuh iman. Karena apa? Pikiran kita nggak nyampe. Manusia hidup 70, 80, 90, 100 tahun paling lama. Tapi nubuatan ini, kitab Yoel ini udah berapa ratus tahun. Kalau orang yang nggak punya iman, nubuatan terus, bilang mau datang terus. Kapan sih Tuhan Yesus itu katanya mau datang? Dari saya dengar lahir kecil, dari nenek kakek saya, nggak datang-datang. Tapi ternyata Yoel 2 ayat 28-32 adalah salah satu nubuatan yang terpenting dalam perjanjian lama, dan aplikasinya kita yang di perjanjian baru ini, yang di masa-masa anugerah ini yang akan merasakan. Karena itu bicara tentang apa? Pencurahan Roh Kudus. Kemudian bicara tentang apa? Tanda-tanda zaman. Dan keselamatan bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau mau hujan, mau mendung, kita bisa tahu, oh ini udah mau mendung. Mau hujan karena mendung. Tetapi menilai zaman engkau tidak tahu. Karena sebenarnya bukan tidak tahu, saudara. Tidak mau tahu. Gak peduli. Dan keselamatan bagi semua orang yang berseru kepadanya. Apakah engkau sudah berseru kepada Tuhan? Dan nubuatan ini digenapi pada hari Pantekosta, ketika para rasul, ya, dan Rasul Petrus mengutip bagian ini dalam Kisah Para Rasul yang kedua, saudara. Ya, kita terus, next slide. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, nggak mungkin saya dan saudara berseru, memanggil nama saya kalau saudara nggak kenal saya siapa. Benar, saudara? Misalnya, panggil saya Ciosi, ya kan, kalau di jalan. Nggak mungkin orang itu akan memanggil nama saya kalau dia tidak tahu saya siapa.
Analogi yang simpel, kita juga nggak akan bisa berseru kepada Tuhan kalau kita nggak tahu Tuhan itu siapa. Kalau kita nggak punya pengalaman-pengalaman, kita nggak masuk dalam pengajaran, kita nggak memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan janji ini adalah sangat nyata dan sangat berharga, di mana barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kitab Yoel ditulis ya, kitab ini, nubuatan ini, janji ini, ditulis pada saat bangsa Israel mengalami krisis besar. Negeri mereka dihancurkan oleh tulah belalang dan kekeringan. Namun di tengah penderitaan itu, Tuhan memberikan janji pemulihan dan harapan. Baru saja saya berbincang kepada seseorang, saya berbicara kepada orang itu tentang bagaimana kasih Tuhan. Yang walaupun Kain ya sudah membunuh adiknya, Kain yang sudah melakukan kejahatan, tapi Tuhan bilang gini, waktu Kain ketakutan. Ini perbedaan Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan melihat manusia yang berdosa, melakukan kejahatan, orang itu ketakutan, kemudian Tuhan menghibur. Ya, dalam kitab Kejadian Tuhan bilang, sekali-kali Kain, engkau tidak akan ada yang bisa membunuhmu. Karena apa? Dikasih tanda Kain. Supaya tidak ada yang bisa membunuh dia. Karena Kain udah ketakutan, akibat dosa itu mengakibatkan ketakutan, saudara. Ya, itu perbedaannya dengan manusia. Kalau orang berdosa, kita hakimi. Belum tahu dia dosa apa enggak, kita sudah menghakimi. Tetapi Tuhan itu datang dengan penuh kasih. Sama konteksnya pada saat kitab kehidupan Nabi Yoel, ya, Tuhan tetap memberikan janji dan pemulihan, dan selalu ada harapan. Saudara-saudara yang terkasih, apapun masalahmu, apapun situasi yang berat yang engkau sedang hadapi, datang kepada Tuhan. Masing-masing kita punya salib, punya lembah, tapi manusia itu terbatas. Tapi marilah saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan, Allah yang selalu memberikan kesempatan. Amin, saudara. Allah yang selalu mengulurkan tangannya dengan janji pemulihan. Dan selalu ada harapan. Slide yang berikutnya. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mempunyai makna bahwa Tuhan sekali lagi tidak memandang usia. Status sosial, jenis kelamin, ataupun latar belakang semua dapat dipakai Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu untuk saya dan saudara saat ini mulai komitmen dengan Tuhan. Mulai katakan, Tuhan, ini hidup saya, apa yang bisa saya lakukan? Untuk apa? Untuk pelebaran kerajaan. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya memberikan kesempatan buat setiap kita bertumbuh imannya. Karena roh Tuhan yang dicurahkan bukan hanya untuk sekedar kita, saudara. Tapi roh Tuhan yang dicurahkan adalah apa? Untuk memperlebar kerajaan sorga. Yang berikutnya adalah, saudara, aplikasinya anak-anak muda dapat dipakai Tuhan sekarang. Bukan nanti. Yaitu apa? Sekarang. Jangan bilang nanti saya mau pelayanan full time kalau saya udah retired. Ada orang yang berkata di sini sama saya, wah hebatnya katanya, ibu pendeta bisa melayani Tuhan. Kalau saya mah nanti tunggu katanya, tunggu saya pensiun dulu, tunggu saya dapat dana pensiun, baru saya penginjilan keliling-keliling dunia. Ya untung aja masih, kalau puji Tuhan masih ada kesempatan, masih ada nafas, amin. Bagaimana kalau sudah tidak ada kesempatan itu? Apakah kita tunggu nanti? Tetapi anak-anak muda dapat dipakai Tuhan bukan nanti, tapi sekarang, saudara. Haleluya. Dan orang tua, wah saya kan udah sepuh. Nah banyak nih yang ngomong sama saya. Ya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, salah, saudara. Justru orang-orang yang sepuh, engkau kaya akan pengalaman. Mari mulai saling menasehati, saling memberikan perhatian. Amin. Karena orang tua adalah apa? Orang-orang yang sudah banyak kaya pengalaman, memiliki apa? Peran secara rohani. Jangan pikir, oh udah nggak ada apa-apa, nggak usah pelayanan apa-apa lah, duduk aja, diem, manis-manis. Selama kita masih hidup, masih bisa bernafas, mari saya dan saudara menjadi berkat. Dan kemudian aplikasinya adalah gereja, yaitu gereja kita. Dan gereja-gereja di seluruh dunia diharapkan untuk menjadi tempat bagi semua orang untuk bertumbuh dalam Roh Kudus. Makanya gereja itu harus tegas, pengajarannya itu harus jelas, jangan abu-abu, saudara. Amin. Haleluya. Ngomongnya sih benar kudus, tapi penerapannya tidak mau menegur orang, tidak mau menyatakan kesalahan dengan kasih, ya. Dibiarin aja, ya udah biar dia nggak mau ke gereja, nggak mau deket Tuhan, biarin, yang penting saya pelayanan.
Ya, gereja sudah tidak lagi mengatakan tentang apa nilai-nilai kekudusan, arti pertobatan. Gereja hanya membicarakan tentang kasih, ya. Saking kasihnya bisa jemaat setahun nggak datang, nggak peduli gereja. Tapi kita bukan seperti itu, karena kita sudah mengerti, amin. Aplikasinya pencurahan Roh Kudus, janji nubuatan Nabi Yoel, Roh Tuhan tercurah kepada semua orang adalah untuk apa? Membuat gereja jadi tempat yang bertumbuh bagi setiap orang di dalam Roh Kudus. Amin. Dan berikutnya, saudara-saudara, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Yoel menyebut tentang nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Intinya siapapun itu, pelayanan apapun, Tuhan memberikan saya dan saudara kepekaan karunia. Bahkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Ya, intinya bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi bahwa Roh Kudus membuat umat untuk tetap hidup dekat dengannya dan menyatakan kehendaknya. Ini ya saudara-saudara ya, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu ada cirinya. Kalau saya gampang melihat, karena roh itu kan bentuknya roh, tapi aplikasinya dari attitude orang itu bisa terlihat, ya. Orang itu mau selalu menghampiri tata kasih Tuhan, mau beribadah. Itu adalah salah satu orang itu sudah dipenuhkan Roh Kudus. Dan apa? Setelah mereka mau menghampiri Tuhan, sebenarnya kan Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Haleluya. Hanya kita yang sering menjauh dari Tuhan. Setelah ia mau menghampiri haus akan kebenaran firman Tuhan, maka kemudian orang-orang tersebut yang dipenuhkan Roh Kudus mulai menyatakan kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang tertulis dengan firman Tuhan. Dan kita akan melihat next slide perbedaan ya, orang-orang yang dipenuhkan dan yang tidak. Yang pertama adalah dalam perjanjian baru. Ternyata dalam perjanjian baru Roh Kudus memberi apa? Keberanian. Kita melihat ya para rasul setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka yang tadinya ketakutan di loteng Yerusalem, takut dibunuh, takut ketahuan dia murid Yesus, ya, takut akan apa hal-hal yang karena mereka tuh baru melihat Yesus disiksa, ya, Yesus dibunuh, bahkan disalib. Mereka ketakutan, tapi setelah Roh Kudus turun, waktu Roh Kudus turun atas hidupmu, jemaat terkasih, pelayan terkasih, engkau akan dapat membedakan, ya, ini baik, ini buruk. Dan engkau mempunyai keberanian untuk menolak, berkata tidak pada dosa. Katakan amin yang mengerti. Engkau mengatakan tidak, ini bukan bagian saya, ini dosa, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu kekudusan itu terjadi dan hikmat itu ada. Dan kuasa untuk bersaksi. Sekali lagi, kalau engkau mau bersaksi, hidupmu harus benar. Kita harus jadi batu sentuhan. Kalau engkau mau bersaksi, mau melayani, mari masuk dalam pengudusan. Hidup yang berubah, saudara. Dan saya melihat kesaksian yang luar biasa. Banyak orang-orang yang mulai mengerti arti dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka mulai mempunyai dorongan, saudara. Haleluya. Dan ada perbedaan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, pagi hari ini mari kita mengecek, saudara, kehidupan saya dan saudara. Tidak ada yang menjudge. Saya tidak bisa menilai kehidupan saudara. Karena kepribadian iman kita itu adalah pribadi dengan Tuhan. Amin. Tapi ada tandanya orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Yaitu apa? Pelayanannya menjadi kering, mulai komplain, mulai ngebeda-bedain gereja A, gereja B, gereja C, saudara ya. Mulai dia mencari-cari celah-celah di mana dapat, oh ini nih celahnya nih di sini nih, ini pendetanya begini, gerejanya gini, ini pokoknya ada aja, saudara. Itu dia orang yang tidak hidup tanpa Roh Kudus. Tidak mau buka hati buat Roh Kudus. Tidak membereskan hal-hal. Sebelum Roh Kudus itu hadir dalam hidup, engkau harus membereskan. Harus dibersihkan. Dan pertobatan. Amin, saudara. Dan ibadah menjadi rutinitas hidup. Ibadah ya sekedar datang. Yang penting sudah menuhin gereja. Tanpa ada kehausan, saudara. Tanpa ada kerinduan untuk dipenuhkan. Menerima janji-janji Tuhan. Nggak ada lagi, saudara-saudara, kalau orang jatuh cinta pacaran tuh nggak ada lagi setrum-setrumnya. Flat gitu, saudara. Nggak menantikan, oh saya pengen melihat nih, ya. Pengen melihat bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan. Itu adalah orang yang mulai kehilangan Roh Kudus. Dan rohani menjadi lemah. Lemah, saudara. Lemah, nggak ada pengharapan, nggak ada sukacita. Tetapi kabar baiknya, pada saat
Roh Kudus bekerja dicurahkan lewat momen Pantekosta ini, ada hati-hati yang dipulihkan. Walaupun engkau belum melihat, belum menerima, semalam khotbahnya adalah walaupun kita belum menerima, melihat kuat kuasa itu. Saya sudah datang ibadah hari ke-9 penuh loh Tuhan. Hari ke-10 nggak ada bolongnya. Mana kuat kuasamu Tuhan? Jangan seperti itu saudara. Itu adalah orang yang menuntut. Biasanya orang-orang yang terlalu banyak menuntut adalah orang yang tidak percaya. Mana sudah berdoa kok nggak diberkati. Mana sudah ikut jadi orang percaya kok nggak disembuhkan. Mana. Itu adalah orang yang kekurangan iman. Tetapi saat Roh Kudus bekerja, ada hati yang dipulihkan. Dia dapat menerima, oh ya, saya pernah sakit hati. Saya pernah gagal. Saya pernah jatuh. Saya pernah mendukakan hati Tuhan. Oke Tuhan, saya bertobat. Saya minta ampun. Hatinya dipulihkan. Mari kita ngecek pagi hari ini, apakah hatimu dipulihkan, saudara? Yang berikut adalah iman dibangkitkan. Imannya mulai naik. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Ada orang-orang yang memilih untuk setia. Sebenarnya engkau bukan setia sama gereja, saudara. Engkau bukan setia sama hamba Tuhan. Tapi engkau sedang setia sama komitmenmu dengan Tuhan. Haleluya. Waktu engkau memilih sesuatu yang baik, yang berkenan, imanmu dibangkitkan. Dan hidup pasti akan berubah. Haleluya, saudara. Yang berikutnya adalah, next slide. Hari Tuhan yang akan datang. Nah, kita akan melihat tanda-tanda dari kesudahannya. Hari Tuhan yang akan datang. Tuhan itu tidak membiarkan kita tiba-tiba terjebak. Seperti yatim piatu bahkan dikatakan. Dibiarkan get lost, kehilangan jalan sendiri. Tidak. Tapi Tuhan memberikan tanda-tanda lewat kebenaran firman Tuhan. Yaitu tentang datangnya hari Tuhan. Ini mengingatkan bahwa apa? Dunia ini tidak berlangsung selamanya, saudara. Akan ada hari penghakiman dan manusia harus siap bertemu dengan Tuhan. Siap atau tidak siap? Apabila sudah waktunya, maka tidak ada yang dapat menahan. Kenyataan ini saya melihat secara pribadi, saudara. Bahwa siap atau tidak siap. Semuanya sedang baik-baik saja, saudara. Banyak hal-hal baik yang menanti, seperti masa depan, sepertinya langit sedang cerah, saudara. Tapi tiba-tiba, kita tidak pernah tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan pesan kuat dari Nabi Yoel ini bukan untuk menakut-nakuti saya dan saudara. Tetapi supaya manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Waktu mempersiapkan khotbah ini saya jadi teringat pesan Bapak Gembala 1 hari sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Dia mengirim WA kepada jemaat terkasih. Bahwa orang bijak adalah orang yang mempersiapkan. Kapan saja ia dipanggil Tuhan. Dan pesan hari Tuhan yang akan datang, ini bukan mitos, bukan sekedar isapan jempol. Kita semua akan menghadap tata pengadilan Kristus. Entah kapan waktunya, tetapi apakah kitab kehidupan yang dibuka itu adalah berisikan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, aplikasinya adalah dengan kasih. Saya mengajak, bahkan saya berbicara kepada diri saya pribadi. Juga kepada jemaat terkasih GPD Parakletos dan semua kita yang hadir di dalam apa? Google Meet ini. Mari, jangan hidup sembarangan. Ayo bilang kanan kiri, jangan hidup sembarangan. Ayo bilang suaminya, istrinya, anaknya, temannya. Bilang jangan hidup sembarangan. Amin. Jangan hidup semau-maunya, sekarepe dewek. Ya, kalau orang Purwokerto bilang. Dan berikut bilang lagi, jangan menunda pertobatan. Kalau Roh Kudus saat ini ingatkan dosamu, mari bertobat, akui, saudara. Haleluya. Sekarang ini zaman-zaman serba canggih. Ya. Dengan kemajuan teknologi, saudara-saudara, orang itu bisa kapan saja jatuh dalam dosa. Dosa perjudian, pornografi, dosa ilah-ilah lain, ya. Nggak usah ke gereja. Nggak perlu melangkah dengan iman. Kita tinggal klik aja, saudara. Tapi jangan menunda pada saat Roh Kudus saat ini sedang berbicara di dalam hatimu. Secara spesifik, case by case. Kasus lepas kasus. Mungkin hatimu penuh kepahitan, hatimu penuh duri, tidak penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan rebellion spirit, spirit pemberontakan, tidak suka diatur, tidak suka yang benar.
Saat ini Roh Kudus sedang menjamah saya dan saudara. Dan yang berikutnya, bilang kanan kiri lagi. Hidup setia kepada Tuhan setiap hari. Ayo bilang saudara, ayo hidup setia kepada Tuhan setiap hari. Ingatkan, day by day. Jangan cuma hari Minggu aja. Ya, next slide saudara-saudara. Keselamatan tersedia bagi semua yang berseru kepada Tuhan. Pagi ini, puncak dari bagian ini, firman Tuhan ini adalah ayat 32. Dan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa bermakna adalah siapa saja, tanpa pengecualian, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, keselamatan terbuka bagi orang berdosa, orang yang lemah, orang yang mau datang kepadanya. Itu keselamatan datang. Seperti apa contohnya? Penjahat yang ada di kanan kiri Yesus, salah satunya. Dia bilang, aku percaya engkau anak Allah. Kemudian Tuhan bilang, saat ini juga engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Tuhan tidak pernah melihat apa backgroundmu, saudara. Tentang janji itu bukan hanya eksklusif. Oh, para Saduki, ahli-ahli Farisi, hanya kaum pendeta, anak-anak teologi. Tidak, saudara. Tetapi janji keselamatan terbuka bagi orang berdosa. Saya dan saudara yang tidak sempurna. Orang yang lemah, mungkin saat ini engkau merasakan kelemahan iman. Tapi asal engkau mau datang kepada Tuhan, maka janji kepenuhan Roh Kudus itu akan dinyatakan. Yang slide berikutnya, mungkin ini slide yang terakhir, saudara. Berita pengharapan, mungkin ada orang yang merasa saat ini hidupnya hancur. Atau mungkin ada orang yang sedang merasakan hidup lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya. Atau mungkin ada orang juga yang merasa dosanya terlalu besar. Bahkan saat ini ada orang yang sedang merasa sedang suci banget. Oh, nggak mungkin hal itu terjadi pada saya. Saya kan hamba Tuhan. Saya kan orang percaya. Tapi sesungguhnya kita sudah sedang berputar balik menjauhi Tuhan. Atau mungkin Anda adalah orang yang sudah lama jauh dari Tuhan. Apapun itu yang terjadi di masa lalu. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang. Haleluya. Next slide. Pesan yang kuat dari kitab Nabi Yoel untuk masa Pantekosta pada saat ini adalah yang pertama kita belajar, Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua orang yang percaya. Roh Kudus memampukan kita hidup bagi Tuhan. Hari Tuhan akan datang, maka kita harus berjaga-jaga. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Hari Tuhan itu akan terjadi bagi semua orang. Definisinya adalah secara massal, yaitu apa? Akhir zaman. Dan secara pribadi, di mana saya dan saudara akan menghadap tata Tuhan secara pribadi, entah kapan itu waktunya. Yang berikutnya adalah, slide yang berikut ini adalah himbauan. Encouragement. Saya menghimbau saudara, mari buka hati saudara bagi pekerjaan Roh Kudus. Hidup dalam pertobatan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan masih bekerja, rohnya masih dicurahkan dan keselamatannya masih tersedia hari ini dan selamanya. Jangan biarkan iblis mendistract pikiranmu. Wah, keadaan di sini begini, hal-hal ini seperti ini. Ngapain saya ikut-ikut Tuhan? Semangat-semangat, toh kenyataannya lihat keadaan gerejanya. Saya hampir, saudara, berpikir seperti manusia melihat dan berpikir, apa yang akan terjadi Tuhan? Kemudian saya dicelikan mata rohani saya, bahwa jangan engkau memberhalakan. Walaupun engkau mengasihi mentormu, suamimu, mentor saya itu almarhum. Ya. Tapi kalau engkau memposisikan dia lebih dari Tuhan, engkau berdosa. Kemudian saya mulai diubahkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Grief saya, saudara ya, saya saksikan sedikit. Karena saya ternyata sedang berduka. Saya nggak tahu berduka itu, saya hanya berpikir itu rasa kesedihan. Tapi di hampir bulan yang ketiga ya, saya mendapati bahwa karena kesedihan, duka yang mendalam itu, saya mendapatkan tubuh saya itu bereaksi, saudara. Hari Jumat kemarin saya baru ke dokter. Ada banyak hal-hal yang aneh yang saya rasakan. Saya sehat, diperiksa lab saya sehat. Tetapi setiap malam saya tidak bisa tidur, saudara.
Saya tidur setengah jam, saya pikir udah 5 jam saya tidur. Saya bangun tidur, ternyata baru setengah jam. Ada sesuatu di dalam pikiran saya yang terganggu, tapi saya tidak bisa mengaplikasikannya. Dan saat itu adalah momen di mana Roh Kudus tidak bisa bekerja, saudara. Karena ada hal-hal yang belum bisa saya lepaskan di dalam hati saya. Saya berbicara secara jujur. Saya masih kecewa dengan Tuhan. Masih khawatir, saudara. Sampai akhirnya sendi-sendi saya itu tidak bisa digerakkan, kaki dan tangan. Ya, ternyata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang itu saya alami, saudara. Tangan saya tidak bisa menggenggam. Diperiksa tes lab, tes apa, dites darah saya, nggak ada itu namanya asam urat, nggak ada itu yang namanya hal-hal yang mencurigakan. Tapi ternyata karena grief, karena kedukaan yang mendalam, saya mengalami hal-hal yang tidak lumrah, saudara. Dan kemudian Roh Kudus mulai berkata, serahkan kekhawatiranmu. Dan saya melihat ibadah pencurahan Roh Kudus hari pertama sampai hari terakhir. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, pengurus, semangat, saudara. Itu adalah penghiburan buat saya. Tapi seandainya jemaat-jemaat semua merasakan kelemahan, terus didramatisir, dibesar-besarkan. Ingat, saudara, di dalam Tuhan, masalah kecil dihilangkan. Masalah besar dikecilkan. Kemudian saat saya mulai mendramatisir situasi, ternyata saat itu adalah saya sedang mengentertain iblis, saudara. Ternyata tanpa saya sadari, saya sedang mengentertain iblis. Di mana Iblis senang kalau iman saya lemah, saudara. Iblis senang kalau saya mulai putus pengharapan. Tetapi Roh Kudus menyatakan, membukakan mata rohani saya, bahwa saatnya ini kita harus mengandalkan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita harus percaya, buka hati. Kita harus menang atas keadaan, kita harus menang atas situasi-situasi, saudara-saudara. Dan saat itulah, maka janji kepenuhan Roh Kudus akan dinyatakan. Mungkin saat ini engkau belum bisa menerima, melihat secara nyata, tapi percayalah, janji kepenuhan Roh Kudus, janji-janji itu akan kita dapatkan setelah kita penuh dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu telah tercurah dalam kehidupan kita. Dan pada masanya, kairosnya Tuhan, janji itu akan dinyatakan. Amin, saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Amin. Walaupun engkau tidak melihat yang signifikan, kadang manusia itu pengen lihat yang spektakuler, pengen lihat yang nyata di depan mata. Nggak kelihatan, langsung kecewa, tapi pagi ini bangkitkan imanmu. Belum tentu ke depannya, saya berdoa tahun 2027 kita masih dapat menikmati kepenuhan Roh Kudus seperti saat ini. Amin, saudara. Tapi pagi hari ini mari persiapkan hatimu. Persiapkan hidupmu. Firman Tuhan akan selesai sampai di sini. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mau menerima janji-janji kepenuhan Roh Kudus? Apakah engkau mau masuk dalam ketiga poin itu, saudara-saudara? Bahwa Roh Kudus berjanji, kuasanya adalah kuasa yang nyata, saudara-saudara. Amin. Bahwa penggenapan janji Allah adalah kuasa yang merata. Dan setelah itu kita dijadikan saksi untuk menuai jiwa. Dan setelah itu saudara-saudara? Bukan dibiarkan sendiri, tapi kita diberikan perlengkapan karunia roh dan tanda-tanda ajaib. Kita adalah orang-orang yang hidup di zaman anugerah. Karena di zaman-zaman awal, mereka sedang menantikan janji kepenuhan Roh Kudus. Tapi saya dan saudara adalah hidup di masa-masa Roh Kudus dicurahkan. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari saudara-saudara, apapun yang menjadi rintangan, halangan dalam hidupmu. Percaya, saudara. Tuhan pegang kuasa. Dan mari kita nikmati janji Tuhan. Ketika saudara menghadapi kehidupan dan saudara menemukan kebingungan, engkau sedang bingung jalan mana yang harus engkau tempuh, saudara. Pagi ini berseru kepada Tuhan. Pagi ini nyatakan imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari.
Saudara-saudara yang rindu untuk engkau dipenuhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus di hari Pantekosta ini. Buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta saudara. Karena dengan kepenuhan Roh Kudus itu adalah kekuatan untuk saya dan saudara. Boleh mic-nya dinyalakan ya, supaya saya bisa mendengar musiknya saudara. Haleluya, haleluya. Mari mulai memuji Tuhan saudara. Mulai katakan kepada Tuhan. Mulai haus akan hadirat-Nya. Amin, saudara. Mulai saling menjadi perisai iman. Jangan egois secara rohani, saudara. Mulai terbeban untuk jiwa-jiwa. Mulai kembali kepada Tuhan apabila engkau sudah disadarkan bahwa engkau sedang melangkah menjauh dari Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Jangan biarkan keadaan dunia, keadaan sekeliling mencuri damai sejahteramu, saudara. Saya merasakan ada orang-orang yang mulai kecewa melihat keadaan, saudara. Saya dapat merasakan ada orang yang mempertanyakan iman mereka kepada Yesus saat ini. Keadaan dunia akan semakin jahat. Tetapi ada janji di dalam Tuhan yang menyatakan bahwa apa? Dia akan menyertai orang-orang yang berseru sampai pada akhirnya. Amin. Nyanyikan pujian ini, saudara. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan janji Tuhan. Pencurahan Roh Kudus pada pagi ini. Oh, Rabayasya, Rabayasya. Jalan mana yang harus ku Keluar dari kebingungan ini. Ingat akan janji firman. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau. Jangan biarkan iblis menguasai pikiran, hati, dan hidupmu, saudara. Tarik kembali kuasa itu. Mari melangkah dengan Tuhan. Oh, Rabayasya, Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang memiliki jemaatmu, Tuhan. Yang menggendong Hamba menyerahkan jemaatmu kepadamu, Tuhan. tanganmu Mulai rasakan belayan Tuhan dalam hidupmu saat ini. Ia sedang beracara kepada saudara secara pribadi. Mari angkat tanganmu dua-dua. Bagi engkau yang sedang menantikan janji Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima urapannya, saudara. Terima urapan yang membebaskan. Amin. Dan tiada pernah terlambat. Amin. Yes, Lord. Amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ya, rasakan aliran-aliran air itu. Ku tahu betapa dalam. Yes, Lord. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, saudara. Mari bangkit, saudara. Hadapi Oh, kehidupan ini. Darabayashana maramayasik. Jalan mana yang Roh harus Kudus. Amin. Amin. Ku tahu ku tak mampu, Haleluya. Haleluya. tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan Amin. tempat jawabanku. Nyatakan dengan iman. Tahu ku tak pernah Yes. sendiri. Kau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu, Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Tuhan. Yang menggendongku. Ya, Tuhan. Amin. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku Mari dengan iman. yang tinggi. Nyatakan. Janjimu seperti fajar pagi Ya, hari. haleluya, haleluya. Amin, amin. Yang tiada pernah Oh, Rabayashana maramayasik. Ada Rabayas. Oh, Rababayashedede. sungai yang Dalalalamayashana maramayasik.
Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu seperti fajar. Amin. Janji-Mu seperti fajar Terima pagi kasih Tuhan. hari, Terima kasih Bapa. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai Amin. mengalir. Dan kami tahu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Kau yang haus untuk dipenuhi, hari terjadi dalam nama Yesus. Oh Rabaya Shana Maramaya Sikya. Ya Yesus. Rasakan anugerahnya melimpah dalam hidupmu, saudara. Di tengah-tengah keterpurukan selalu harapan di dalam Tuhan. Selalu ada penghiburan di tengah-tengah kedukaan. Ya Allah yang setia, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di dadamu. Siapapun engkau, di momen pencurahan Roh Kudus ini, satu hal yang perlu engkau bicara, bahwa engkau harus membersihkan hatimu. Bersihkan hatimu sebelum Roh Kudus dicurahkan. Tinggalkan setiap keraguan, setiap omongan-omongan amplify from the devil. Suara-suara iblis yang membisikkan untuk engkau lemah saat ini. Untuk engkau melihat keadaan saat ini. Tuhan mau engkau jadi pribadi yang kuat. Dan Tuhan mau membersihkan hatimu sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Amin. Tidak usah meminta, saudara. Tidak meminta, karena Dia akan memberikan kepada orang yang haus. Miliki hati yang haus. Bereskan. Bereskan apa yang Roh Kudus nyatakan di dalam hidupmu. Mungkin ada dosa, ada kepahitan, ada kegeraman, ada kekecewaan bahkan. Bereskan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini setiap batu-batu, setiap duri-duri, kerikil-kerikil, pemberontakan, ketidakpercayaan, kelemahan saat ini, kami perkatakan dengan kuat kuasa Roh Kudus dibersihkan dari setiap hati jemaatmu tanpa terkecuali. Saat ini mereka menerima kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berikan waktu beberapa saat untuk saudara pribadi dengan Tuhan. Tetap angkat tangan kananmu, saudara. Tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Saat ini apabila engkau merasakan sakit penyakit, engkau boleh taruh tangan kirimu di tempat yang sakit, saudara. Segala sakit penyakit, baik sakit penyakit secara jasmani, terlebih sakit penyakit secara rohani, yang menjauhkan engkau dari kasih Tuhan, yang membuat engkau membuat engkau hilang pengharapan. Saat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan badan yang terluka, badan yang sakit saat ini. Terima kesembuhan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya Sikiada Barabaya Shana Maramaya. Api Roh Kudus sedang menjamah dimanapun engkau berada saat ini. Terima, jangan terdiam, mulai menyembah Tuhan, mulai agungkan Tuhan, saudara. Terima kemenangan dari Tuhan. Iblis engkau tidak selama-lamanya menguasai hidup umatmu, tapi ini adalah saat umatmu dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus.
Ini adalah waktunya, ini adalah tahun Yobel Tuhan. Ini adalah tahun kemenangan buat setiap kami. Terima dengan iman, saudara. Amin. Angkat tanganmu dua-dua, terima pengurapan yang datang dari Roh Kudus. Mulai katakan, sungguh indah kau Tuhan. Sembah Tuhan, rasakan urapannya menjamah, memenuhi engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dipenuhkan dengan urapan yang baru, roh yang baru. Oh, amin. Oh, Rabaya Shiki, Anamaramaya. Yes, Lord. Kau baik Tuhan. Katakan sungguh indah. Sungguh indah kau Pandang keindahannya, saudara. Kau adalah ciptaan baru. Yes, Lord. Amin. Kau sumber dan Tuhan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah kau Tuhan. Hadirat yang selalu melawat saudara-saudara secara pribadi. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Rasakan kelepasan. Rasakan damai sejahtera sedang menghampiri hidupmu. Haleluya, Yesus. Nyatakan ini adalah menara pertolongan. Amin, amin Tuhan. Engkau adalah menara pertolongan bagi kami. Yes, Lord. Bekerja kasih dan kuasa-Mu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan kelepasan buat setiap jemaat-Mu saat ini. Engkau yang mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang baru, sesungguhnya yang lama telah berlalu. Kami terima Tuhan Yesus, kami terima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pencurahan-Mu, terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat hati-hati yang terbuka. Mengucap syukur, kami akan jaga setiap roh yang telah tercurah dalam hidup kami. Kami akan menjaga Tuhan. Kami akan biarkan tetap menyala. Kami akan biarkan api Pantekosta itu hadir dalam hidup kami. Di mana ada api Pantekosta, maka kuat kuasa iblis akan menjauh dari hidup kami. Dan kami terima keselamatan yang besar. Kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengundang, oh haleluya, Ibu Uni untuk berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang dengan kasih Ibu Uni akan membawakan kita untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadirat yang begitu kuat, saudara. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, amin. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yes, Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Mungkin engkau berjalan sendiri dengan pikiranmu, dengan kekuatanmu. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang setia itu, Roh Kudus yang lemah, tetapi semata-mata karena kasih dan kemurahannya. Mungkin kau belum melihat sesuatu terjadi di dalam kehidupanmu. Tetapi percayalah saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan kita untuk tetap melangkah bersama dengan Dia. Walaupun kita belum melihat keadaan yang baik, tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika kita tetap berharap dan bersandar kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau. Engkau memberkati Ibu Gembala kami yang ada di Amerika sana Tuhan. Engkau mengerti keadaan beliau pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan beliau bersama anak-anaknya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Ibu Gembala kami di tempat ini. Membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk lebih lagi di dalam mengenal Engkau Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami Tuhan, kami tidak mengandalkan harta kami, tetapi kami hanya mengandalkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap pelayanan-pelayanan beliau di mana-mana tempat. Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada beliau Bapa. Engkau juga mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan beliau di sana Bapa. Engkau memberkati anak-anaknya, studi mereka, sehingga mereka juga boleh Tuhan pulang ke Indonesia kembali dan berkumpul bersama-sama dengan kami di sini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya segala sesuatu yang menjadi doa kami, kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, boleh kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pada Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Diberkati juga setiap kita yang mendengarkan dan jadi pelaku daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua untuk kita selalu berjalan di dalam tracknya Roh Kudus. Amin. Ada sukacita saudara? Boleh lambaikan tangannya bersukacita. Haleluya, kita punya Roh Kudus yang luar biasa ya. Ya, sama-sama kita berproses, berjuang bersama-sama. Karena kita percaya ada Roh penolong yang sungguh manis dan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, baik, sebentar kita akan memberikan kolekte atau persembahan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu dengan kasih Kristus. Saya mengundang Saudari Clara ya untuk berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Dan kembali saatnya kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarkan kami membawa dengan hati yang sukacita Tuhan. Hati penuh ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya penuh dengan keikhlasan ya Tuhan, kiranya juga Engkau mengembalikan Tuhan orang yang sudah membeli dengan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Biarkan dengan persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Seperti biasa persembahan akan dijalankan dengan jemaat memberikan persembahan di dalam kotak yang sudah tersedia di depan. Dimulai dari jemaat yang ada di sebelah kanan saya dulu secara tertib dan teratur, kemudian dilanjut oleh jemaat yang ada di sebelah kiri saya. Sambil kita mengangkat pujian, Bapak Ibu Saudara, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Silahkan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Saya undang untuk yang sudah memberikan kolekte, kita memuji Tuhan lebih lagi sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. bulan ini. Nah, tanggal 31 Mei besok masih akhir bulan. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda ada ya. Nah, pemuda remaja hari Sabtu biasa dimulai pada jam 18. Kemudian adalah ibadah raya, kembali sekali lagi ibadah raya. Kita pada hari Minggu tanggal 31 Mei dimulai jam 8 dan juga sekolah Minggu.
bersama-sama dimulai di altar gereja di atas, itu di 8:30 pagi. Itu mungkin untuk perjalanan iman kita dalam minggu ini. Dan ada ucapan hari ulang tahun buat anak terkasih Alvaro Tansil yang hari ini kemarin ya tanggal 22 Mei. Nggak datang ya? Oh iya, ya doa daripada Ibu Gembala dan kita semua di sini mewakili bahwa umur panjang, sukacita, akal budi kepintaran diberikan kepada anak terkasih, terlebih kepada kedua orang tuanya diberikan kemampuan untuk membawa anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pengumuman. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri, nanti habis doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Gembala. Kami memuji, memisahkan nama. Kami kita berdiri semua. Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami memuji, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih padamu ya Bapa. Setiap Tuhan waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk datang beribadah di rumah ibadah-Mu Tuhan. Bertemu dengan Bapa di sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan bertemu dengan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami hingga Tuhan hari ini. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Untuk itu kami belajar menerahkan segala kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Roh, tubuh, jiwa, hidup kami Tuhan, Engkau kiranya menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami Tuhan, kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah sampaikan Tuhan di hari ini. Biarlah Tuhan kami semuanya dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kami Bapa. Menjadi saksi Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan dengan karunia-karunia roh yang Tuhan telah berikan kepada kami Bapa. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi hidup kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang saat ini berada di Tuhan di Amerika Serikat. Kami serahkan semua rencana-rencananya ke depan. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kuasa Tuhan semua akan sia-sia Tuhan. Bapa, untuk itu Tuhan, lihatlah hatinya,
Lihatlah jiwanya, lihatlah pikirannya dan rohnya Tuhan. Beli ya Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Dan apa yang dia lakukan tidak bisa lakukan. Selanjutnya, Engkau yang berkehendak menjadi yang terbaik bagi Ibu Gembala kami. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa Tuhan buat semua jemaat di tempat ini Bapak. Tuhan tahu kami masing-masing Tuhan. Tuhan tahu Tuhan masing-masing pikiran kami Yesus Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan juga. Kiranya Engkau Tuhan mendatang ke dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Ya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan kami mampu bersyukur Tuhan. Banyak percobaan, banyak tantangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan saksian beberapa tadi malam Tuhan. Mereka semua dan kami semua Tuhan butuh Tuhan Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau di setiap pekerjaan kami, di setiap kehidupan kami Tuhan, di setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenaan Tuhan, menjadikan kami senantiasa menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, diberkati Tuhan semua usaha daripada jemaat bertempat ini Bapa. Baik sebagai pemegang modal, sebagai pengusaha Tuhan, baik sebagai manajer, sebagai pimpinan Tuhan, bahkan sebagai karyawan yang Kau berkati, mampukan dengan kuasa-Mu Tuhan. Demikian Tuhan yang kuliah Tuhan, Engkau berikan juga hikmat, akal beri kepintaran, yang sekolah SLTP, SLTA, SD, bahkan TK, semuanya kami tangan Tuhan. Dan pribadi-pribadi orang tua yang masih kuliah, sekolah, anak-anak Tuhan, berikan hikmat akal kepada mereka, sehingga semua anak-anak ini benar-benar menjadi bagian daripada keluarga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang hari ini tidak bisa datang bersama-sama yang kami Tuhan beribadah Tuhan. Baik Tuhan, keluarga Tuhan, Bapak Rimu Tuhan, Ibu Lini yang Engkau jamah lawat mereka berdua Tuhan. Disempurnakan kesembuhan Ibu Lini yang Tuhan. Juga Tuhan Bapak Hadi Tuhan, Engkau juga melawat orang tua kami nih Bapak. Oh haleluya Tuhan. Nyatakan Tuhan senantiasa kesehatan bagi Bapak kami pada Tuhan Bapak Yanggi. Di dalam nama Yesus Kristus, semua saudara kami yang sedang terbeban karena sakit penyakit, kami Tuhan berdoa Engkau angkat Tuhan, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan, sehingga suatu saat kena kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Dukus, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat semua Tuhan rencana-rencana yang diadakan di tempat ini Tuhan, baik Tuhan ibadah hari Rabu Tuhan, baik permata Tuhan di 3 tempat, Engkau juga menyertai semua koordinator Bapak. Dan begitu Tuhan pemuda remaja yang telah ada pengurusannya Bapak, kira-kira akan dihabiskan Tuhan pada hari Minggu pertama Tuhan di bulan Juni, dan juga pengurus pria yang telah terpilih Tuhan, Kau juga akan memberkati mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang tidak baik-baiknya saja Tuhan. Engkau melihat Tuhan potensi masing-masing dari pimpinan kami, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka hikmat akal budi daripada Tuhan. Biarkan mereka takut akan Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami, negara kami Tuhan terhindar Tuhan dari hal-hal yang merugikan bangsa negara ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak kepada Tuhan. Sekarang Tuhan akan menyerahkan roh, tubuh, jiwa, hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan berkehendak Tuhan yang terjadi di kehidupan kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami serahkan kepada Gembala. Haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih, angkat wajahmu, angkat tanganmu, buka hatimu. Siap menerima berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus mencari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, di mana kepenuhan Roh Kudus sudah terjadi dalam hidupmu, yang akan menguatkan, yang akan melindungi dan akan meneguhkan imanmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapa Tuhan Yesus memberkati. terima Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku
Selamat hari Minggu, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita, Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Immanuel, haleluya. Yesus hidup. Yesus hidup. Tadi lupa ngasih kamu, aku bawa pada. Apa itu, Teh? Hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagi. Dia bangkit, Doa dulu, ya udah ayo. guys. Akan kita jadi lebih dari pemenang. Nanti aku WA ya, Mbak. Ya, dadah. Mari teman-teman kita berdoa yuk. Abis ini apa sore? Ayo. Udah? Oke. Belum, tunggu tamborin dulu. Si Tuhan ya, tapi Tuhan tolong ya. Tolong semua pelayanan kita pada pagi hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Maaf juga tadi rada telat ya. Bukan rada sih, tapi udah telat banget. Mohon maaf semuanya. Semoga kedepannya bisa lebih baik ya. Kita mau kasih tepuk tangan juga buat siapa? Sam, pertama kali pelayanan drummer. Tuhan tambahkan talentanya ya, Dek. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau doa dulu dengan kasih, nanti Tante Elis saya undang untuk berdoa. Berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah mengakhiri Tuhan ibadah raya pada siang ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Semua sudah Kau berikan yang terbaik Tuhan. Inilah kami Tuhan, para pelayan-pelayan sudah melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan Kau pakai kami lebih lagi Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Agar pelayanan kami Tuhan semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau juga lingkupi berkati Tuhan kehidupan setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami semakin hari semakin Tuhan taat dan setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan api Roh Kudus terus ada dalam setiap hati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami Tuhan. Siang hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Dek. Ya, ibadah perakatan luar biasa, haleluya. Yuk. Yuk. Kalian kenapa nggak tumpukan lawak mulu sih ya? GPDI Parakletos luar biasa, haleluya. Oke, GPDI Parakletos luar biasa, haleluya. Kasih, kasih. Yoga harus beda. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Dek. Halo. Nah itu belum kamu ganti tau ternyata. Ternyata luar biasa.